Aku bisa bilang kalau Sajan yang kalian lihat sekarang ini masih 20% dari plan kita. Kita mau nanti setelah 10 tahun, itu mungkin di 2030 udah kelihatan, orang yang masuk ke Sajan itu udah kayak masuk dunia lain. Kita start dari owner kemarin cuma menata aja. Itu dia menata ini udah kurang lebih 10 tahun. Dulu ini kayak hutan gini semua. Di lapangan ini juga semua. Nah, jadi dibukanya pelan-pelan, ditanamnya pohon dari 30 cm, sekarang udah 7 meteran semua. Nah, jadi secara nggak langsung basicnya udah jadi, baru sistem manajemennya baru masuk setelah 3 tahun setelah kami datang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gindo. Saya manajer di Sajan Heritage Farm. Sajan itu berasal dari kata bahasa Punjabi, itu suku India Utara, itu artinya kasih sayang, compassion. Ya, itulah yang kita jalanin semua di sini. Mungkin bisa aku jelasin detail setelah ini. Dari hewan kita, dari kita vegetarian, dari listrik kita juga pakai tenaga surya. Okay. Jadi kakek owner ini namanya juga Sajan. Kita juga banyak belajar dari kisah dia kemarin hidup gimana. Dia suka bantu orang, apa semua segala macam, itu poinnya. Dan dari situ kita bawa nama dia juga. Kita punya konsep yang mungkin sedikit berbeda dari tempat-tempat wisata, penginapan atau resto lain khususnya di Sumatera Utara atau Tanah Karo. Kenapa? Karena kita benar-benar sangat strict, ketat dengan jumlah orang yang ada di dalamnya. Untuk tamu yang belum reservasi dalam bentuk apapun, kalau belum reservasi sudah sampai gerbang, mereka nggak akan bisa masuk ke dalam. Begitu, jadi kita benar-benar sangat ketat untuk menjaga jumlah orang di dalam Sajan. Nah, kalau kita full pun itu hanya di kurang lebih 45 orang aja di dalam. Dari pertama kita buka udah banyak yang mau kerjasama, cuman sejauh ini kita belum ada kerjasama dengan siapapun. Kita masih independen, dan untuk sistem di dalamnya kita ini tim, core team, co-founder kurang lebih seperti itu dengan owner. Saya sebagai manajer di sini bertanggung jawab prioritas tim ya, di sini manajemennya semua. Untuk sistem apanya kita profit sharing di sini kurang lebih. Kalau core timnya kita ada 4 di sini, di luar owner ya. Jadi owner itu udah nggak ada connectionnya lagi ke sini lah. Udah top di manajemen. Selebihnya kurang lebih ada 8 pekerja di sini. 8 pekerja. Iya, yang tinggal di sini juga. Jadi kemarin udah dapat kerja, baru tiba-tiba pandemi semua di cancel. Nggak mungkin diem kan, gitu, apalagi masih muda, masih membara kan, apa yang dikerjain. Jadi kemarin owner kebetulan udah kayak teman dekat, udah kayak saudara. Dia nawarin ini dengan teman-teman yang lain, teman dekat juga yang udah kenal 7-8 tahun, gitu. Jadi kita bondnya udah super kuat di sini. Jadi kita ada 4 sama owner 5, itu semua kita di sini. Kita start dari owner kemarin cuma menata aja, gitu. Dia menata ini udah kurang lebih 10 tahun. Dulu ini kayak hutan gini semua. Di lapangan ini juga semua. Nah, jadi dibukanya pelan-pelan, ditanamnya pohon dari 30 cm, sekarang udah 7 meteran semua. Nah, jadi secara nggak langsung basicnya udah jadi, baru sistem manajemennya baru masuk setelah 3 tahun setelah kami datang. Jadi kalau aku pribadi, mungkin bisa wakilin tim juga, kita percaya everything happens for a reason ya. Jadi semua ada alasannya, kenapa juga seperti itu. Kalau kemarin namanya masih muda, dapat kerjaan juga di luar negeri, buat pasti senang kan, gitu semua. Cuman kalau untuk sekarang setelah dijalanin semua, kayaknya nggak akan mulai kerja keluar lah. Karena kayaknya aku udah tinggal di rumah fantasi, tinggal fantasi sendiri, gitu. Kayak main Harvest Moon sendiri tiap hari kan. Bangun pagi yang welcome anjing, gonggong apa semua. Mau makan buah tinggal keliling, udah tahu di mana spotnya. Itu ada blueberry, ada apa segala macam. Jadi udah ke situ lah. Kebetulan juga memang innernya suka sama nature. Gitu. Jadi memang udah connect banget. Setelah itu sekarang psikologinya juga udah berubah setelah lama di Sajan sih. Sekarang kalau ke kota gitu kan udah pening sendiri, bisa demam pulang. Jadi mungkin karena udah terbiasa gini kan, ke kota itu udah sampai dengar suara-suara kecil itu sampai sensitif banget gitu. Udah segitunya. Kayak aku pribadi dan tim yang lain udah tinggal di sini, kita udah tahu bedain makanan yang memang itu sayurnya organik apa enggak. Ini airnya air mineral atau air masak, udah langsung kerasa itu sampai segitunya gitu. Udah sampai segitunya sekarang. Terus abang kan bisa dibilang dari awalnya dari kota, terus ke sini. Itu ada shocknya nggak waktu awal-awal? No. Aku kebetulan kemarin besar di Jakarta, mama orang Jakarta, papa orang sini. Jadi seumur hidup belum pernah balik ke kampung setelah SMP. Jadi SMP kemarin ada keluarga lagi drinks, baliklah ke sini untuk pertama kali. Jadi pertama balik kan ke kampung ya, memang udah langsung fall in love gitu. Langsung fall in love, nggak ada, bahkan nggak mau pulang lagi ke kota gitu. Wow. Karena langsung di Jakarta kemarin kan, tahu lah gimana pentingnya di sana juga kan. Buat aku lah, opini ku, masukku, nggak semua orang juga gitu kan. Nah, jadi
setelah itu endingnya decide kalau udah tamat di SMP balik ke sini SMA-nya. Itu poinnya, 3 tahun di sini, berangkat lagi untuk kuliah. Kita banyak belajar tentang farmstay, karena konsep kita farmstay ya. Kita banyak belajar itu dari farmstay yang terkenal, itu seperti di Selandia Baru, Kanada, Amerika, sama Australia. Jadi itu untuk farmstay yang paling cepat jadi itu minimal 15 tahun. Baru kalau balik ke plan ya, aku bisa bilang kalau sajian yang kalian lihat sekarang ini masih 20% dari plan kita. Kita mau nanti setelah 10 tahun, itu mungkin di 2030 udah kelihatan, orang yang masuk sajian itu udah kayak masuk dunia lain. Bayangin kita ada hampir 15 hektar di sini, kita target tiap tahun itu 5.000 pohon ditanam. Dan kita fokus di pohon cemara salju yang biasa di Switzerland ini atau di Selandia Baru. Di border kita, di area jalan semua gitu. Jadi bisa bayangin nanti kalau datang 10 tahun lagi kan, udah besar-besarnya sama kayak yang tinggi ini, udah 10 meteran semua. Mungkin kayak bocoran dikit yang mau kita buat juga, nanti mungkin kita mau buat rumah-rumah fantasi, kita mau buat rumah Vikings di sini, pakai baju-baju barbarian gitu juga nanti buat apain tamu. Cuma kita nggak bisa lakuin sekarang, karena kita masih kurang banyak waktu untuk pohon-pohon kita di sini untuk makin besar. Jadi poinnya kenapa farmstay itu lama jadi karena kita berhubungan sama makhluk hidup untuk bangunnya. Kalau kita bangun pakai bata aja kan cepat, mereka butuh waktu untuk besar lagi juga. Itu poinnya. Untuk farmstay juga cuma ada 9, semua berjauhan. Kita buat jarak sesuai dengan aturan farmstay di luar negeri, standarnya 30 ke 50 meter minimal. Terus tadi dengar-dengar katanya tiap kamar itu ini ya pakai bahan recycle. Iya, semua kita usahain pakai barang yang recycle. Jadi kalau misalnya kayak kita beli kayu pun untuk bangun rumah, kita nggak pernah beli kayu yang baru dipotong. Tapi kita beli kayu yang rumah mau dibongkar, yang masih bagus, kita ambil lagi semua. Gitu. Barang-barang yang lain pun itu recycle semen semua. Jendela pun gitu, semua. Semua ya. Iya, kaca-kacanya pun gitu semua. Itu makanya sebenarnya yang kita jual di sini simplicity sebenarnya, kesederhanaan. Kalau orang kota datang ke sini kan mau ngapain, dia nyari yang emas pun udah banyak di Medan sana kan. Gitu. Jadi ngapain lagi dikasih yang emas-emasan kan? Gitu. Gitu sih kalau itu semua. Ini semua organik ya? Ya organik. Kipas semua. Di samping sekedar karir, bisnis, ini juga harusnya ada passion. Aku bisa bilang to the point, banyak di daerah kita ya teman-teman di sini yang banyak karena kita kemarin tiba-tiba booming dengan konsep seperti ini, banyak yang ikut konsep private juga. Endingnya mereka nggak bisa. Mereka terbuka lagi setelah 2 bulan gitu. Karena kalau kayak gini nggak passion itu nggak bisa, ujung-ujungnya jadi nggak survive gitu. Karena kan itu harus punya brief besar dong, udah sampai depan gerbang tamunya, tapi tetap kita tolak katanya kan. Kalau orang kan mikirnya cuan nih kan kayak gitu kan. Karena kita mikir long term ya kan. Satu masuk pasti mikir temennya nanti udah ngomong kemana-mana, nyambung ke konsep kita. Pertama kita ini sebenarnya nggak mau buat penginapan sih. Kita sebenarnya poinnya teman-teman ini di sini kita mau buat sanctuary untuk rumah-rumah hewan terlantar. Nah kebetulan kemarin ada orang besar juga dari teman kita sekarang, orang animal defender Indonesia. Jadi dia bilang jangan dari situlah katanya, jangan dari donasi lah katanya. Kenapa katanya kan? Nanti nggak tidur katanya. Banyak cibiran katanya. Jadinya kita putar otak sama pemilik juga. Intinya kalau cantik gini kenapa nggak kita suruh orang ini nginep juga sekalian? Itu poinnya sih. Kalau kamar yang paling diminati orang itu yang di mana? Nah itu aku tadi udah cerita juga sama tim makan mana yang lain. Itu aku nggak bisa bilang sih, karena maksud aku juga punya favorit sendiri. Tamu-tamu juga gitu. Tamu di sini aku bisa bilang 70% itu returning customer tiap bulan. Jadi misalnya abang datang hari ini, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi abang datang. Jadi tamu yang lain juga gitu semua. Nah biasanya tamu itu yang udah datang sini, datang kedua, ketiga dia mau di rumah itu aja. Jadi sebetulnya ada gak suka dan duka ketika kita menjalani ini? Sangat banyak dong kalau itu. Cuman aku bisa bilang lebih banyak sukanya sih. Iya, kalau duka itu kan tergantung mindset kita ya. Negatif juga bisa kita bikin positif kalau apa kan maksudnya. Gitu. Kalau dukanya banyak, pertama pasti dari tamu yang nggak ngerti konsep kita, dia bandingin kita sama hotel, nggak apple to apple kan. Aku di hotel yang ini tuh dapat kolam renang katanya kan. Iya. Kau nengok tembok 3x3 nggak kau hitung gitu kan. Dia ngeliat ayam pohon kayak gini, kan nggak apple to apple, banyak lah. Terus yang katanya lampunya nggak ada katanya kan. Pertama kita nggak banyak taruh lampu pun karena kita nggak mau buat polusi cahaya. Kayak aku bilang tadi, banyak tamu juga datang sini untuk stargazing, ngambil foto Milky Way. Dan aku setelah 3 tahun udah bosen ngeliat Milky Way. Nah, jadi kalau orang-orang yang biasa nggak lihat itu kan pasti itu juga yang mau kita jual sebenarnya. Nah, jadi mungkin kalau untuk kayak reservasi sekarang itu mungkin masih agak ribet.
Kenapa? Karena kita belum berani untuk masukin tempat kita ini seperti di platform-platform online yang lain. Kenapa? Karena kita punya konsep yang sangat-sangat beda. Iya. Gitu. Jadi mulai masih dari WhatsApp dan semua kita jelasin detail pakai PDF atau file. Begitu. Keren. Anak-anak mama nih buat yang mau lihat Milky Way bisa kesini ya. Kesini. Ada seasonnya nggak sih? Kalau Seasonnya boleh? biasa. Ini biasa seasonnya sampai ke Ini bulan biasa ya? 10. Iya. Ini bulan 10 nanti udah mulai hujan terus, nanti biasanya sampai ke bulan 12-an, bulan 1 atau akhir udah kering lagi nanti. Gitu. Cuma biasa kalau orang yang suka ngeliat Milky Way memang hobinya mereka udah tahu bulan-bulannya. Iya, mereka ada aplikasinya sih biasanya. Jadi jangan lupa untuk reservasi dulu untuk datang ke sini. Jangan tiba-tiba datang dan memohon nanti jadi capek. Itu aja sih. Mantap. Yeah, there we go. Yeah. Easy. Ya. Baru serta kalau gitu tuh. Ih, ada tadi ditinggal.